Halo adik-adik semua, mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Ida Yumade Mega Samadepi, mahasiswa komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Aku adalah penulis dari buku ini. Kalian ingin tahu lebih lengkap? Yaitu potensi hasil perairan air tawar Indonesia jangan pernah dihiraukan lagi. Dari berbagai macam jenis-jenis ikan, semua bisa kita olah menjadi makanan. Makanan yang bergizi juga loh. Nah, kali ini kita akan mempelajari bersama-sama mengenai ikan patin. Seperti yang sudah kalian lihat di cover pertama, judul yaitu Dunia Fascinasi Ikan Patin. Nah, kalian ingin kenal lebih tahu lebih dalam? Mari Kemon kita cari tahu bersama-sama. Kenalkan dulu ya, nama saya Jaka Tenggana SPI. Kebetulan saya bekerja di BBPB atau Sukabumi ya. Jadi ya untuk ikan patin tadi pertanyaannya mungkin ikan patin itu ikan catfish ya, salah satu ikan catfish yang mungkin di Indonesia banyak dikenal juga dan dijadikan ikan konsumsi. Nah, untuk di Indonesia itu ya banyak jenisnya ya. Nah, jadi ikan patin ini ada yang berasal dari Indonesia, ada juga yang berasal dari luar. Ya. Apa saja sih jenis-jenis dari ikan patin? Apakah ada nama Latin kayak seperti beda-beda seperti itu, Bapak? Ya, banyak ya. Itu ada yang tadi ada yang dari Indonesia asli, ada yang dari Thailand biasanya. Jadi kalau untuk nama latinnya banyak ya. Untuk ini apa? Jenis-jenisnya ada beberapa jenis. Ada Pangasius micronemus, ada Pangasius bucorti, ada Pangasius polyuranodon, ada Pangasius sutus, ada Pangasius jambal yang dari Indonesia, dan yang paling terkenal itu yang biasa kita makan mungkinnya sehari-hari itu biasanya Pangasius hippopotamus. Itu kadang orang bilang Pangasius yang apa Pangasius suci, tapi bukan suci sekarang. Pangasius hippopotamus itu ya kita sebut patin sehari-hari. Oh iya, yang biasa disebut sehari-hari ya Bapak. Nah, ada nggak ciri-ciri tersendiri dari ikan patin tersebut, Bapak? Kalau ikan patin ya biasanya kalau dilihat dari morfologi atau bentuknya itu ya beda-beda ya. Harus dilihat ikannya. Kalau misal Pangasius hippopotamus itu lebih besar. Kalau patin jambal itu biasanya agak lebar. Dan kadang warna dagingnya pun berbeda gitu ya. Kalau ada juga yang namanya patin kunyit gitu, penghasil atau patin kunyit itu memang si dagingnya itu kuning ya. Bagaimana sih Bapak manfaat untuk ikan patin itu sendiri? Manfaat maksudnya untuk konsumsi atau gimana? Kalau untuk ya dikonsumsi masyarakat. Ya ini ikan air tawar, otomatis ya untuk patin sudah umum dan banyak disukai oleh masyarakat ya. Di Indonesia mungkin di daerah Palembang itu ada pindang patin, ada sale patin, ada biasanya juga itu untuk filet ya, filet. Nah, itu terkenal sekali patin untuk filet karena dagingnya itu tebal dan ya warnanya putih gitu ya, jadi favorit untuk dijadikan filet. Dan untuk tadi ya manfaatnya juga, ini patin itu kan ya ikan yang bagus dikonsumsi, otomatis dia punya proteinnya bagus, asam aminonya bagus, terus ada juga omega 3 yang ini bagus juga untuk anak-anak ya, perkembangan otaknya, dan juga untuk perkembangan yang sebagai hamil itu bagus kalau kita makan
patin karena omega 3-nya tinggi. Sangat bagus ya Bapak manfaatnya. Ya. Ada nggak sih kandungan dari ikan patin tersendiri gitu? Umum sih ya, itu nggak ada khusus gitu. Ya sama dengan ikan air tawar lain. Jadi ya paling tadi ada omega 3-nya yang lebih tinggi dan ya lebih murah dibanding ikan laut gitu ya. Kalau kita beli di pasar atau di supermarket, patin relatif lebih murah, tapi kandungan omega 3-nya relatif bagus. Jika untuk ikan patin yang kecil dan yang besar itu apakah makanannya sama, Bapak? Kalau pakan ikan ya kalau kita budidaya pasti berbeda ya. Biasanya kalau ikan yang kecil itu proteinnya lebih tinggi. Seperti kalau misal patin yang masih larva misalnya, larva itu dia makan artinya terus makan cacing sutra yang proteinnya sampai 45 gitu ya, yang tinggi proteinnya. Semakin besar biasanya protein yang dimakan oleh si ikan itu semakin rendah. Ya untuk karena patin ini karnivor ya omnivor mungkin ini catfish itu proteinnya relatif ya untuk pakan biasanya untuk pelet lebih dari 35% protein. Bagaimana cara budidaya ikan patin ini sendiri, Bapak? Untuk budidaya ikan patin biasanya kita pakai kawin suntik ya, pemijahan buatan. Biasanya kita pakai untuk ya jantan betina biasanya kita pisah jantan betinanya di kolam berbeda atau di tempat yang berbeda, nanti kita kasih makan dengan protein tadi yang baik ya 35-40%. Nah biasanya kalau sudah kita kasih makan, kita seleksi, kalau sudah ada yang matang telur kita bisa pisahkan, kita cari jantannya, kita pisahkan, nanti kita kawin suntik. Jadi si betina kita suntik pakai hormon ya. Biasanya kalau untuk merek bisa pakai Ovaprin, biasanya kita suntik, nanti setelah disuntik itu dilakukan stripping, pengurutan, terus kita campur dengan sperma dari jantan ya. Terus ya kita tebar, biasanya kita tebar di akuarium ya. Di akuarium yang suhunya sudah disesuaikan, biasanya itu sekitar 29 derajat Celcius airnya. Nanti setelah menetas, kita kasih tadi. Nah, untuk larva patin ini biasa kita pakai artemia, setelah itu pakai cacing sutra, baru setelah umur 21 hari itu bisa dipindah ke kolam untuk dilakukan pendeteran. Itu bisa makan pelet lah ya, pelet yang halus. Terus sampai pembesaran pakai pelet biasanya. Ya, tapi dari tadi benih sampai pendeteran itu ada beberapa fase pendeteran gitu. Satu, dua itu untuk agar si ukuran itu sama ya, rata lah gitu ya. Itu harus ada sortir nanti, terus setelah sortir disesuaikan ukurannya kolam yang sama agar tidak terjadi kanibalisme ya. Jadi, tetap tiap ikan itu nanti ada pendederan untuk mencegah ukuran yang berbeda-beda sampai ukuran konsumsi. Jika untuk membedakan ikan patin yang jantan dan betina itu bagaimana, Bapak? Biasanya yang ya dari kelaminnya bisa kita lihat dari genitalnya. Tapi kalau yang sudah besar sih tinggal kita urut ya.
Kalau yang jantan biasanya kita urus ke arah genitalnya itu, spermanya keluar, itu jantan. Kalau yang betina, biasanya betina dari ukuran lebih besar, lebih lebar, dari kelaminnya pun beda ya. Kalau yang betina ya biasanya kalau kita urut dikit itu ada terus, gitu ya. Jadi dari situ, dari apa kelamin dan dari keluar sperma atau tidak. Jika untuk ikan patin lebih tumbuh lebih besar itu bagaimana Bapak? Ya untuk pertumbuhan ya itu tergantung ini juga apa ya, satu dari genetiknya asal usul si ikannya, misalnya dia keturunannya bagus nggak gitu ya. Kayaknya kalau kalau kita mau mengawinkan ikan atau ikan patin misalnya itu harus jelas asal usulnya. Jadi jangan satu keturunan misalnya. Jadi kalau satu keturunan itu nanti bisa inbreeding ya. Inbreeding. Nah, kalau inbreeding itu salah satunya ya pertumbuhan terhambat, bisa cacat, bisa kuntet, gitu, tentunya bisa besar keturunan. Kedua, lingkungannya harus bagus. Lingkungan harus bagus ya, oksigennya harus tepat, terus apa suhunya harus sesuai juga optimal. Gitu. Nah, kalau semua optimal, uh, pengelolaannya bagus, pakannya sesuai, proteinnya tadi bisa cepat besar. Jadi bukan hanya pakan aja, kita kasih pakan bagus, tapi genetiknya kurang bagus misalnya, asal usulnya dari satu keturunan itu kita kasih makan banyak pun kadang-kadang tidak besar karena genetiknya uh, jelek gitu ya. Untuk kolam ikannya ya patin sendiri dalam berapa hari sekali atau bagaimana Bapak mengurusnya? Untuk ikan patin kita untuk budidaya biasanya kita pakai ikan penghasil hippopotamus ya, patin siam lah, yang dari patin siam. Nah, patin siam ini dia relatif lebih kuat ya, dia ya bagusnya ada air masuk, tapi kalaupun tidak ada air masuk pun dia bisa kuat bertahan, ya bisa ngambil udara sendiri lah ya. Jadi untuk ya pengurasan sih baiknya ya minimal 1 bulan sekali lah ada pengurasan untuk apa mengeluarkan air agar itu tidak banyak hama dan penyakit ya. Dan juga biasanya kalau terlalu lama itu ya banyak lumpur, bisa demandnya tinggi, tapi tergantung ininya juga, tergantung di mana kolam kita berada. Kalau kolamnya besar atau danau, ya itu biasanya kita pakai jaring ya, jaring apung atau jaring tanam gitu ya. Ini atau bisa juga di bak ya, atau kolam bisa. Itu kalau untuk tadi apa tempatnya ya. Ya kalau di jaring, di dalam jaring itu nggak usah kuras. Jadi kalau misalnya kita di kolam, itu eh, ya tergantung kolamnya. Kalau sudah banyak ikan-ikan kecil, banyak ikan nila, ya itu harus segera dikuras secara rutin. Begitu Bapak. Nah, untuk kira-kira ikan yang ukuran normal itu bagaimana Bapak? Beratnya? Berat normal ya. Ya berat normal itu antara apa waktu budidaya dengan apa dengan berat itu sesuai gitu ya. Jadi kalau misalnya umur 21 hari ya sekitar 1 inch ya. Umur 1 bulan setengah misalnya itu jadi 2 inch misalnya, jadi sesuai ya, kalau misalnya nanti konsumsi ya itu tadi tergantung pakan ya. Kalau normalnya ya hampir berapa, berarti sekitar
Ya umur 1 kilo sekitar 6 bulanan lah gitu ya, 6 sampai 7 bulan. Apakah Bapak pernah mengalami kegagalan dalam budidaya ikan patin tersebut? Ya kalau budidaya ya pasti ada ya. Jadi budidaya itu macam-macam ininya kendalanya lah. Itu bisa kena penyakit misalnya. Biasanya kalau patin itu karena dia suhunya harus konstan, harus hangat, itu harus pakai heater biasanya kalau kita pembenihan. Ya kalau suhunya kurang atau ada penyakit dari luar itu biasanya kena penyakit white spot gitu ya, itu bisa mati semua gitu. Jadi banyak sih biasanya kena ya salah satu kendalanya itu biasanya ya tadi kena white spot biasanya kalau ikan patin bisa atau beberapa penyakit bakteri juga ada gitu ya. Gitu Bapak. Kalau untuk satu kolam ikannya itu bisa sekitar maksimal berapa ekor ikan Bapak? Apa tidak Itu tergantung ini, ya tergantung ukuran ya. Jadi budidaya itu ukuran yang berbeda, kepadatannya pun berbeda. Gitu. Kalau masih kecil mungkin 1 meter kubik ya, 1 meter kubik air bisa sampai 5.000 lapa misalnya, terlebih mungkin ya, mungkin sampai 10.000 karena masih lapa, masih kecil. Tapi kalau sudah besar konsumsi ya paling per meter kubiknya sekitar 25 ekor gitu kan, 50 ekor, itu tergantung ukuran. Ya, jadi semakin besar ikan, semakin sedikit kepadatannya. Begitu Bapak. Kira-kira ada informasi lebih mengenai ikan patin yang belum saya tanyakan tidak Bapak? Apa sudah cukup? Ya ikan patin ini ya ikan favorit lah ya, ikan masa depan juga, karena ikan ini tadi bisa hidup di air yang tidak mengalir ya, itu bisa di tanda hujan atau di air tergenang, itu bisa hidup lah. Terus jenis-jenis patin yang ya kayak Panasius subophthalmus itu kan, dan dagingnya pun bagus untuk filet, jadi ini bagus juga untuk dijadikan ya, ikan komersil gitu ya, karena dagingnya tebal, bisa filet dan bisa dijadikan banyak produk gitu ya, macam-macam lah yang bisa dibuat untuk makanan dari patin. Ya, baik, terima kasih sudah cukup jelas mungkin ya wawancara kali ini, dan Bapak juga menjelaskan dengan sangat detail. Terima kasih banyak waktunya Bapak. Maaf Ya, sudah sama-sama. Ya, Bapak. Izin. Oke adik-adik, sepertinya kalian sudah membaca dan menyaksikan buku yang sudah saya tulis. Sampai di sini dulu ya informasinya. Jangan lupa selalu membaca buku agar pengetahuan kalian terus bertambah. Sampai jumpa di buku selanjutnya. Dadah!